ini merupakan serial teori arsitektur yang pertama yang berisi pemaparan hasil telaah konsep-konsep pengembangan desain arsitektur. Perkenalkan, saya Nurul Hujaifah Inayah selaku Master of Ceremony hari ini akan membacakan agenda pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Muhammad Raufal Islami yang akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11, lalu dilanjut dengan sambutan dan pembukaan oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vintali Simia STMT, dilanjutkan lagi dengan sesi foto bersama, kemudian acara utama yang berisi paparan narasumber, pembahasan serta tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan terakhir yaitu penyerahan sertifikat dan sesi penutup. Mari kita mulai acara kali ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Raufal Islami. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Jam đầu kirim. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada Saudara Muhammad Raufal Islami. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vinta Lisimia STMT. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, sebelum dibuka mungkin saya kasih pengantar sedikit terkait acara ini ya. Jadi ini acara perdana seperti bisa dilihat judulnya di background. Ini adalah serial diskusi teori arsitektur yang pertama. Nah, jadi acara ini tuh sebenarnya kami gagas karena kami melihat bahwa mahasiswa kami khususnya ya, itu mereka memiliki kesempatan yang minim untuk memperdalam eh, pengetahuan mereka terkait konsep pengembangan desain arsitektur. Jadi konsep-konsep desain arsitektur itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Jadi tidak hanya sekedar yang terkenal mungkin kayak istilahnya modern, gaya tropis dan lain sebagainya itu sebenarnya sangat amat banyak. Jadi modern sekalipun itu gaya modern misalnya itu pun jenisnya juga banyak gitu. Nah, di kami di arsitektur OMJ itu ada mata kuliah yang menjadi prasyarat sebelum menempuh tugas akhir. Judul mata kuliahnya adalah seminar tugas akhir. Nah, di seminar tugas akhir ini, mahasiswa melakukan kajian sederhana, ya mungkin bukan sederhana juga ya karena satu semester, tapi mahasiswa diwajibkan melakukan kajian akan gaya arsitektur tertentu terhadap tipologi bangunan tertentu. Nah, untuk tipologi bangunan ya mungkin materinya sudah diterima dalam 3 tahun pertama ya menempuh kuliah arsitektur. Tapi kalau untuk pendalaman terkait konsep-konsep pengembangan desain arsitektur itu masih ya seperti tadi saya sampaikan ya itu masih cukup minim. Maka dari itu kami menggagas serial diskusi teori arsitektur ini tujuannya adalah untuk memperdalam atau memperkaya pengetahuan mahasiswa arsitektur S1 khususnya untuk memahami konsep pengembangan desain arsitektur ya, jadi gaya-gaya arsitektur tertentu. Nah, eh, sebenarnya ini awalnya kami utamakan untuk mahasiswa seminar kami karena mereka itu akan memulai untuk melakukan seminar dan ini adalah istilahnya pengantar lah untuk mereka memahami konsep-konsep desain yang akan mereka teliti nantinya dalam mata kuliah seminar. Nah, untuk mahasiswa yang belum melaksanakan seminar atau misalnya penasaran dengan isi seminar arsitektur itu seperti apa sih, kajian arsitektur di UMJ itu seperti apa sih? Nah, itu bisa mengecek. Jadi mahasiswa seminar itu kami wajibkan untuk mempublikasikan ya salah satu karya penelitian atau karya kajiannya melalui jurnal yang kami miliki juga. Jadi kami punya jurnal khusus untuk mahasiswa, namanya jurnal Purwarupa. Ya, jadi bisa dicari mungkin di Google namanya Purwarupa Jurnal Arsitektur. Di situ isinya adalah kebanyakan kajian yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat sarjana. Dan di situ mungkin bisa untuk membantu mengeksplor gaya-gaya arsitektur yang selama ini telah dikaji oleh khususnya mahasiswa kami. Ada juga beberapa yang menerbitkan dari institusi luar yang ikut menerbitkan juga di jurnal arsitektur, tapi secara garis besar isinya jurnal Purwarupa itu adalah membahas desain arsitektur tertentu pada tipologi bangunan tertentu. Ya, jadi ini salah satu usaha kami untuk menyampaikan atau memperkaya eh, pengetahuan mahasiswa sarjana. Baik. Iya, baik. Mohon maaf kalau suaranya terputus-putus ya. Sepertinya ini jaringan internet saya. Baik, kalau gitu mungkin sekian aja pengantarnya. Kita bisa mulai acaranya. Saya buka acaranya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya ya. Semoga bisa memberi manfaat seluas-luasnya dan sebaik-baiknya acara kami ini dan semoga kalau untuk kami pribadi kami mohon doanya Bapak Ibu agar nanti bisa berlanjut mungkin untuk serial teori arsitektur yang selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada Ibu Vintalisimia STMT atas sambutan dan pembukaan acaranya. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia dipersilahkan. Ya. Oke, sebelum mulai acara kita coba foto bersama ya. Kalau bisa kameranya diaktifin. Bentar ya. Oke, ini mungkin ada dua layar, jadi kita dua kali shoot ya. Oke, kalau bisa kameranya diaktifin untuk sementara. Bapak, Ibu, adik-adik semua, saya pandu ya. Dalam hitungan ketiga saya eh, ambil gambarnya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Layar berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Ya, silakan MC. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam sesi foto bersama. Presensi akan tersedia di akhir acara dalam bentuk formulir evaluasi untuk diisi dan sertifikat akan otomatis terkirim ke email masing-masing. Sampailah kita ke acara inti, yaitu paparan narasumber oleh Bapak Dr. Ashadi MSI dan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Lutfi Prayogi, SR M Urban Plan. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurul sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh hadirin, selamat datang kepada baik adik-adik mahasiswa UMJ, adik-adik dan dosen mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan dosen UMJ maupun peserta dari universitas dan institusi lain. Pada pagi ini perkenalkan saya Lutfi Prayogi, dosen arsitektur UMJ akan memandu jalannya sesi utama diskusi teori arsitektur yang pertama dengan pembicara Bapak Asadi. Bapak Asadi sudah ada di sini. Walaupun adik-adik mahasiswa dan dosen tentu saja sudah kenal dengan Pak Asadi, tidak ada salahnya saya memperkenalkan kembali secara sekilas, terutama agar hadirin yang dari luar UMJ juga bisa mengenal Pak Asadi secara lebih baik. Jadi Dr. Asadi adalah dosen arsitektur UMJ, sudah senior. Kemudian Dr. Asadi mendapatkan eh, se- insinyur dalam arsitektur dari Universitas Diponegoro, kemudian magister dari Universitas Indonesia dan dokter dalam arsitektur dari Universitas Parahyangan. Pak Sadi memiliki keahlian di teori arsitektur dan antropologi arsitektur, dan sebagai dosen serta peneliti di dua bidang tersebut, beliau sudah menerbitkan publikasi yang sangat banyak, ya, baik publikasi dalam lingkup nasional maupun publikasi dalam lingkup internasional dalam bahasa Inggris. Saya sebutkan saja beberapa artikel jurnalnya, ya. Misalnya eh, di tahun 2000 di tahun 2002 beliau menerbitkan artikel yang berjudul Cepu, An Educating City Towards Sustainable City Development. Kemudian April 2022 juga menerbitkan artikel berjudul Perubahan Tata Ruang dan Fungsi Kampung Akuarium Jakarta. Kemudian 1 tahun sebelumnya, November 2021, menerbitkan artikel berjudul Meaning of Function in Architecture, Interpret Insider and Outsider Function. Ada banyak sekali artikel jurnal yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Namun yang ingin saya sorot pada pagi ini adalah beliau adalah dosen yang sangat produktif dalam menulis buku, dosen yang paling produktif menulis buku di arsitektur UMJ, dan mungkin paling produktif di Fakultas Teknik UMJ. Eh, Judul buku di bidang teori arsitekturnya sangat banyak, dan buku-bukunya bisa didapatkan secara cuma-cuma melalui akun
ResearchGate beliau ya. Jadi silakan nanti pergi ke researchgate.net, lalu masukkan kata kuncinya Ashadi Ashadi, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian kemudian lihat di bagian research ada cukup banyak buku yang bisa diunduh secara cuma-cuma. Nah, termasuk dari sekian banyak bukunya adalah buku-buku dalam topik teori arsitektur yang akan sangat berguna bagi adik-adik mahasiswa yang akan menjalankan seminar TA maupun yang mungkin mau mencari topik di seminar TA ataupun mau mencari inspirasi untuk perancangan arsitektur dan juga tentu saja untuk berguna untuk hadirin lainnya ya. Di Mei 2020 saat awal pandemi, ketika awal pandemi mungkin sebagian besar dari kita hanya leyeh-leyeh di rumah, beliau menulis buku yang sangat banyak ya, buku tentang arsitektur yang sangat banyak. Jadi nanti silakan pergi ke ResearchGate lalu scroll agak ke bawah gitu ke bagian Mei 2020 nanti akan menemukan cukup banyak judul buku terkait teori arsitektur. Saya bacakan saja beberapa judulnya ya. Ada teori arsitektur dari zaman klasik hingga postmodern. Kemudian ada teori arsitektur zaman Renaissance, teori arsitektur zaman postmodern, dan seterusnya. Dan semuanya itu ada ResearchGate, bisa diunduh untuk kemudian dibaca dan dijadikan inspirasi dalam seminar TA, untuk membuat seminar TA, perancangan arsitektur, ataupun yang lainnya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya adalah sesi pemaparan dari Pak Sadi selama 30 menit hingga 9.50 atau 10.00. Kemudian akan ada sesi tanya jawab sekitar 30 menit juga hingga 10.30. Silakan jika ada pertanyaan, jika mau langsung ditulis di kotak chat boleh, atau bisa juga nanti di akhir angkat tangan secara virtual lalu menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, silakan Pak Asadi, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya, Mas ya? Ya, terdengar Pak. Oke, sebentar. Saya akan share dulu. Udah ya? Ya, sudah Oh ya, terlihat. sudah. Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Dalam kesempatan ini sebentar saya ini dulu. Ya. Jadi dalam rangka untuk serial diskusi ya, teori arsitektur yang pertama ini, saya akan membawakan judul tentang konsep pengembangan desain arsitektur. Latar belakang kenapa konsep itu menjadi penting ya. Karena di arsitektur itu kita itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan wadahnya kegiatan. Manusia itu tidak hanya yang menempati, tetapi juga yang memikirkan tentang arsitektur itu ya. Kita lihat ya, jadi bangunan arsitektur itu diciptakan oleh manusia dengan sengaja. Jadi bukan hanya tanpa sengaja, dia diciptakan dengan sengaja. Oleh karena itu butuh perencanaan, butuh ide-ide sehingga apa yang dibuat itu menjadi kenyataan dan menjadi sesuai dengan apa yang diidekan atau diangan-angankan atau digagaskan. Nah, jadi perlu seperti misalnya bagaimana bangunan itu bisa kokoh, bagaimana materialnya bisa tahan lama dan sebagainya. Itu membutuhkan gagasan untuk ide-ide. Apa itu gagasan dan ide-ide? Ini kadang-kadang banyak mahasiswa yang mungkin belum belum ngerti ya. Gagasan itu kan sesuatu yang ada di pikiran. Jadi arsitektur itu butuh ide, butuh gagasan. Jadi ketika kita itu berurusan dengan arsitektur tetapi kita tidak menggunakan pikiran, itu ya bukan arsitektur namanya. Ya, kita mau mendesain sesuatu tapi hanya copy paste dari orang lain, itu kita nggak perlu membutuhkan gagasan, nggak butuh ide. Ya hanya copy paste, itu bukan arsitektur hasil karya kita. Ya.
Oke, konsep itu sebenarnya kalau di ilmu-ilmu sosial itu hampir derajatnya itu di bawahnya teori ya. Karena teori itu adalah kumpulan atau gabungan dari konsep-konsep. Jadi di bawahnya teori. Tapi di dalam arsitektur itu konsep itu adalah gagasan ya untuk pengembangan suatu desain arsitektur yang inovatif. Sehingga konsep arsitektur itu adalah menjadi satu atau menjadi dasar di dalam desain arsitektur. Oke, jadi ini harus paham dulu ya. Ini tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi secara umum konsep itu sebenarnya kan lambang atau simbol. Jadi untuk kita mengatakan sesuatu yang diri-diri, yang panjang lebar itu bisa diambil suatu kata ya, konsep tadi. Seperti misalnya kursi. Konsep kursi itu adalah suatu benda yang punya kaki empat, yang bisa diduduki oleh manusia dan sebagainya. Itu penjelasannya sangat panjang, maka diambil konsep kursi ya. Itu arti daripada konsep. Jadi tidak perlu dengan kalimat panjang itu bisa menunjukkan apa itu konsep. Kalau di dalam arsitektur ide ya, gagasan. Saya kira tadi udah. Jadi konsep dalam arsitektur itu bukanlah formasi teoritis seperti ilmu-ilmu sosial ya lainnya ya, tapi merupakan pemahaman komprehensif tentang masalah desain. Jadi masalah desain, masalahnya dari mana sampai mana ya, dari awal proses desain sampai akhir desain itu membutuhkan suatu pemahaman ya, konseptual. Nanti kita lihat ya bagaimana kita meletakkan konsep-konsep itu di dalam proses desain. Jadi banyak arsitek yang menggunakan konsep itu untuk mendiagnosis. Ya, bisa juga digunakan untuk mendiagnosis ya. Oke. Konsep desain arsitektur digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen desain dan pengalaman yang dibayangkan. Seperti misalnya kita letakkan kalau berkaitan dengan desain fisik bangunan, maka kita mengkonseptualisasikan di dalam tapak, ada konsep tapak, kemudian ruang ada konsep ruang, dan bangunan ada konsep bangunan yang berkaitan dengan bentuk, skala, gaya, material, sistem struktur ya, itu bangunannya. Lah, kita bicara di judul itu kan ada konsep pengembangan ya. Sebenarnya di samping ada konsep pengembangan itu ada konsep dasar atau konsep pokok-pokok di dalam desain arsitektur. Ya, yang itu harus wajib dilaksanakan. Untuk apa? Untuk aspek fungsional dan kenyamanan penghuni. Ya, itu biasanya ada di tapak dan ruang. Makanya ada analisis tapak dan analisis ruang, menghasilkan konsep tapak dan konsep ruang. Kemudian juga ada analisis bangunan yang pokok juga harus ada, sehingga menghasilkan konsep-konsep bangunan yang pokok. Nah, untuk konsep pengembangan itu adalah konsep yang untuk pengamat ya, untuk lebih kepada pengamat atau penikmat. Jadi arsitek memberikan satu konsep pengembangan, tapi pengembangan ini bukan berarti meniadakan yang pokok. Ya, mana yang penting pengembangan atau yang pokok? Yang pokok yang penting. Ya, yang pokok itu harus penting sekali. Jangan sampai kita itu memperhatikan yang konsep pengembangan, sementara pokoknya amburadul, yaitu salah kaprah. Salah kaprah ya. Jadi konsep pokoknya harus ada dan sesuai dengan kenyamanan dan fungsional penghuni. Baru kemudian kalau dikasih tugas sebagai ada konsep pengembangannya harus diwujudkan konsep pengembangannya untuk penikmat atau pengamat atau yang menikmati bangunan itu. Oke. Nah, kita proses desain itu ada 5 menurut O.T. White ya. O.T. White itu tadi 5 yaitu programming, schematic design, design development, contract documents, dan contraction administration. Nah, untuk mahasiswa itu paling tidak itu yang berdasarkan pengalaman dari dulu sampai sekarang itu hanya 2, yaitu programming, ya, berkaitan dengan ruang-ruang, kemudian dan desain skematik. Yang kita buat gambar-gambar itu adalah desain skematik.
ya, desain skematik yang dari block plan sampai ke perspektif ya. Nah, kalau untuk di profesional itu arsitek itu harus harus bisa membuat desain development atau pengembangan desainnya. Jadi pengembangan desain itu biasanya di project. Jadi arsitek harus membuat itu ya, detail-detailnya harus lengkap dan sebagainya, itu namanya desain development. Kalau sampai ke akademis S1 biasanya sampai ke desain skematik. Kemudian kalau untuk sebuah perusahaan itu ada kontrak dokumen dan ada uh, construction administration ya. Jadi administrasi konstruksi, jadi ada 5. Tetapi untuk mahasiswa paling nggak 2. Dan itu harus benar. Di antara 5, 2 itu harus benar. Programming dan skematik desain. Jangan sampai programmingnya juga nggak jelas. Terus gambarnya, di skematik desain itu juga jelek. Ya, kadang-kadang saya mengatakan kurang baik itu ya sama dengan jelek, itu kurang baik itu sama dengan jelek. Nah, ini adalah coba kita lihat dari 5 tadi ya, 5 tahapan proses desain secara profesional. Itu masing-masing itu harus ada konsepnya, harus ada gagasan-gagasannya, ada ide-idenya itu masing-masing ini. Ya, dari programming, schematic design, design development, ada kontrak dokumen, dan yang terakhir construction administration. Ya, itu harus ada konsep-konsepnya. Jadi konsep itu tidak tunggal. Jadi setiap tahap itu banyak puluhan konsep. Jadi banyak konsep-konsep ya. Nah, kalau untuk yang tahapan untuk mahasiswa S1 itu paling nggak nomor 1 dan 2, programming dan schematic design. Sebelum ada konsep pasti ada analisisnya. Makanya ada analisis ruang dan analisis apa, ada analisis bangunan ya. Itu. Jadi tanpa ada analisis ya nggak ada konsep ya. Kita harus ada analisisnya. Dan di dalam dunia pendidikan analisis harus dituangkan, harus tertulis. Ya, di samping konsep harus tertulis. Baik disertai dengan narasi maupun dengan sketsa-sketsa gambar. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Saya ambil dari T. White. Contoh konsep. Ini yang berkaitan dengan tapak ya. Konsep desain yang berkaitan dengan tapak ini. Berkaitan dengan batas lahan ini ada konsepnya. Ini banyak sekali, saya ambil ini beberapa contoh saja. Ya. Building placement to create exterior use area. Jadi artinya bangunan-bangunan diletakkan ya. Ada beberapa bangunan kemudian meng-create space-space sebagai space terbuka ya, ruang terbuka. Jadi beberapa masa itu diletakkan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ruang-ruang. Nah, itu penting ya. Perlu diingat bahwa ini harus perlu diingat ini. Meletakkan masa itu sama dengan adalah meng-create ruang. Itu dua sisi dalam seperti dua keping dalam satu mata uang. Jadi kalau kita meletakkan massa itu sekaligus membuat ruang, meng-create ruang. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu hanya meletakkan massa gitu-gitu aja, akhirnya ruangnya nggak terbentuk, nggak tercipta ruangannya, ruang terbukanya itu nggak tercipta. Nah, itu kurang bagus juga. Makanya ketika kita mengkomposisi bentuk, meletakkan bentuk-bentuk itu juga harus memikirkan ruang terbuka yang terbentuk itu seperti apa. Nah, ini juga ada beberapa contoh berkaitan dengan kontur ya. Ada yang mengikuti kontur itu ya, jadi masanya mengikuti konturnya ya, conform building to contours. Kemudian juga kontur dia mencapai ke bangunan itu melewati konturnya berbelok-belok sesuai dengan konturnya ya, baru nyampe. Ini kontekstual dengan konturnya. Kemudian berkaitan dengan air, misalnya air ini bisa diciptakan sendiri berupa kolam-kolam atau memang ada aslinya berupa danau. Nah, itu kita lihat ada beberapa bagian yang memang dialirin air dan sambung menyambung. Kita lihat ya, wave water through complex. Jadi artinya gelombang air ini
masuk ke bangunan-bangunan, artinya ini adalah mungkin bangunannya diangkat sehingga di bagian bawah itu kolamnya atau airnya menyatu, atau dibuat lekuk-lekuk ya sehingga kelihatan ruang terbuka berupa air ini menyatu dengan bentuk bangunannya. Kemudian berkaitan dengan view ya, nah, ini juga ini berkaitan dengan bukaan view itu berkaitan sehingga decknya itu bisa melihat ke seluruh areal view yang maksimal ya. Kalau seandainya kelilingnya itu view-nya bagus-bagus, sementara bangunannya adalah prinsipnya dia harus tertutup rapat masif karena mungkin sifat bangunannya harus seperti itu, maka dia menciptakan suatu deck di keluar untuk bisa melihat seluruh area yang dianggap view terbaik. Nah, ini juga berkaitan dengan berparkiran. Perhatikan ini ya, mahasiswa itu kalau membuat parkir itu tidak ada kandangnya. Perhatikan ini aja ada kandangnya ini. Ya, sistemnya itu banyak sekali. Saya lihat di lewat itu ada 5 atau 6 sistem ya. Ini saya ambil 2 ya. Ini radial dan satu lagi double kolektor. Jadi dikumpulkan jadi 2 sisi. Dan ada kandangnya walaupun ini gambarnya nggak terlalu bagus ya, jelek sketsa, tapi ada jelas ada kandangnya. Jangan sampai kita nggak punya kandang kalau buat parkiran, bolong-blong seperti lapangan sepak bola. Kemudian ini berkaitan dengan ini apa namanya eh, pencapaian ya. Ada yang pencapaiannya itu dari dicapai oleh sebagian apa namanya kita itu berbelok sebagian, kemudian kita langsung bisa mencapai, atau yang satu lagi dicapai dengan berkeliling dulu, mengelilingi bangunan baru nyampe. Ini adalah cara pencapaian kalau misalnya di lahannya yang luas, mungkin di perbukitan gitu ya. Jadi tidak langsung nyampe ke bangunan, tapi dibuat muter dulu supaya melihat suasana alam. Kemudian berkaitan dengan vegetasi juga, ini landscape ya. Vegetasi atau landscape ini ada konsepnya. Berkaitan dengan sinar matahari juga yang sudah biasa itu matahari. Anak-anak itu membuat konsep tentang matahari ya, keadaan sinar matahari ya. Ya, jadi present minimal surface to direct sun, artinya meminimalisir bidang-bidang yang terkena sinar matahari langsung. Ada juga yang membuat bidang-bidang yang bersirip-sirip supaya mataharinya tidak frontal ya. Ini beberapa contoh ya. Kemudian kaitan dengan ruang, konsep ruang, misalnya konsep individual ini seperti ini nih. Kemudian ada konsep community, artinya itu ruang itu untuk tidak orang-orangnya itu seperti mengumpul ya, jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian ada konsep invitation ya, artinya mengundang. Jadi ada lubang-lubang yang bisa mengundang orang banyak untuk masuk ke dalam. Bisa juga dengan bentuk ya, bentuk bangunan yang menerima. Jadi bentuknya menerima sehingga seolah-olah mengundang orang untuk masuk. Jangan sampai ketika kita itu dihadapkan kepada suatu tempat masuk, tapi bangunannya apa namanya membuat lengkungan yang menjorok keluar, bukan ke dalam. Itu menolak namanya ya, rejection ya. Jadi konsep rejection itu konsep yang menolak. Kalau yang menerima aggression itu nggak ada dinding pemisah yang jelas karena aktivitas antara ruang yang satu dengan yang lain itu seolah-olah menyatu ya. Sementara yang segregation itu ada pembatas yang jelas, pemisahan. Segregation itu pemisahan. Kemudian ada combination ya, beberapa ruang dikombinasikan, kemudian di tengahnya ada hall-nya ya, tapi di dalam satu ruangan. Ada yang dispersion ya, dispersion itu pemisahan, ruang-ruangnya dipisah-pisah dalam jarak tertentu ya, terpisah namanya. Bisa juga, jadi tergantung konsepnya. Ini ada yang konsep tentang hubungan ruang. Kalau tadi adalah konsep ruang,
Ini konsep hubungan ruang ya. Contoh konsep beberapa contoh ya. Ada space within space, artinya ruang dalam ruang. Ya, ruang di dalam ruang. Kemudian ada interlocking space, jadi artinya dua ruang yang menyatu tapi ada seperti saling terkait ya antara ruang satu dengan ruang yang lain. Kemudian ada ruang yang dihubungkan dengan ruang bersama, ya, hall bersama, space linked by common space. Kemudian ada yang ruang yang berdekatan, ruang yang berdekatan ya, ada lorongnya. Bukan ruang yang bersambung, tapi ruang yang berdekatan. Kemudian juga linear, kemudian radial dan grid ya, jelas ya grid. Ini adalah contoh-contoh di samping tadi ada konsep-konsep tadi itu adalah konsep-konsep pokok ya antara tapak dan ruang. Tadi adalah konsep-konsep pokok tapak dan ruang dan itu harus ada. Itu hanya sebagian, itu masih banyak yang harus digali, yang pokok, yang wajib, yang harus dikerjakan. Ya. Nah, ini ada konsep-konsep pengembangan ya. Saya sebut sebagai konsep pengembangan karena konsep ini hanya dinikmati oleh para penikmat ya, penikmat ya. Jadi kalau dilihat bagus ya. Apakah yang dilihat bagus itu kemudian penghuninya nyaman? Ya belum tentu. Karena banyak karya-karya para arsitek konstruktivis itu ya, itu yang membuat rumah ya, Manggeri dan sebagainya itu membuat rumah konsepnya muluk-muluk, bagus memang. Secara eksterior bagus, tapi penghuninya tidak nyaman. Ya, bisa juga. Jadi belum tentu dengan konsep pengembangan itu menarik bagi penikmat, tetapi belum tentu nyaman bagi yang menghuni ya. Contoh itu beberapa waktu yang lalu ada rumah di daerah Jakarta juga itu. Kakek nenek diberi rumah sama anaknya, anaknya punya visi ke depan dengan dia konsepnya nyuruh arsitek, konsepnya adalah rumah hijau, arsitektur hijau. Nah, akhirnya ya rumahnya ya banyak ditanamin pohon, baik itu atapnya, dindingnya, pinggir-pinggirnya itu. Jadi banyak pohon-pohonnya. Memang kelihatan adem, ayam, tapi lama-kelamaan sebagai sarang binatang. Bahkan kakek neneknya itu nggak mau nempatin gara-gara ada ular di pepohonan itu. Karena ya karena rimbunnya itu dikelilingi rumah itu. Memang di dalam konsep arsitektur hijau ya kebanyakan supaya alam ya, tetapi satu sisi ya belum tentu ya nyaman bagi nenek kakek ya nggak butuh itu hijau ya. Jadi lebih baik nyaman. Makanya konsep pengembangan ini adalah konsep yang sebagai tambahan desain seorang arsitek. Biasanya ini arsitek ini yang memberikan konsep pengembangan. Ya, biasanya untuk apa namanya tampilan luar, eksterior. Nah, jadi banyak ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada sekitar 40 lebih, ini ada 50 lebih. Ya, ini adalah saya ambil dari beberapa sumber. Yang ini bisa dipakai untuk kalau untuk belajar, untuk pengetahuan di desain arsitektur saya kira perlu ya supaya kita tidak apa melulu konsep-konsep yang pokok, yang dasar, ya, yang memang harus ada, yang wajib. Kalau ini adalah permintaan biasanya permintaan orang-orang pinter, owner-owner yang pinter, yang intelek, yang dia itu punya gagasan-gagasan tentang arsitektur. Itu biasanya memberikan tugas ke arsitek perancangnya konsepnya tematik misalnya.
Misalnya konteksnya simbiosis atau hybrid misalnya. Nah, jadi ini untuk pengetahuan mahasiswa apabila nanti ada owner yang minta, ya tidak gagap, tidak gagap ya. Saya kasih contoh 3 kalau nggak salah ini ya. Ini karya yang menurut saya bagus ya ini. Ini kebetulan yang bimbing saya tiga-tiganya ini. Ini karyanya bagus, gambarnya bagus, detail, ya garis-garisnya menunjukkan dia seorang apa ya, eh, apa namanya, desain arsitek yang luar biasa ini. Jadi konsep analogi, dekonstruksi dan metafora ini sebagai saya kasih contoh aja supaya nanti ini nanti insya Allah dibagikan oleh panitia ya. Ini buku yang saya kira sangat bagus bagaimana mereka ini menganalisis terutama untuk di sini gabungan ya. Ini judul bukunya adalah Student Finals Project Based on Research. Jadi ada 2 bagian di sini itu. Yang pertama adalah seminar, kemudian yang kedua adalah desainnya. Antara seminar desain itu adalah menjadi satu ya, menjadi satu. Jadi ini sebuah karya yang luar biasa. Ini adalah contoh yang konsep analogi. Analogi itu adalah menyerupai, mirip ya, sesuatu dengan sesuatu. Desain kita dengan sesuatu, itu namanya analogi. Ya, kalau kita itu apa namanya, melihat ini hampir semua orang mengatakan sama dengan apa yang kita tuju. Misalnya, ini bangunan ini seperti komodo, nah, itu hampir semua. Sebagian orang, oh iya itu bentuknya seperti komodo, itu namanya analogi. Ya, kalau kita lihat ini ya, Museum Komodo ini memang ya seperti komodo, persis ini ya. Kemudian tumpeng ya, Purna Bakti, ini seperti tumpeng. Jadi orang atau gunung paling nggak gunung atau tumpeng. Jadi tidak banyak interpretasi ya. Kalau banyak interpretasi itu masuk nanti kepada metafor ya. Kemudian juga ini serangga, musim serangga ini mirip serangga. Nah, ini dijelaskan oleh mahasiswa ini kalau nggak salah muslimin apa ya, saya lupain. Jadi dia mengapa memilih semua, memilih Purna Bakti, mengapa memilih Komodo, mengapa memilih musim serangga ini, dia jelaskan bahwa ini menyerupai tumpeng. Kemudian yang serangga ini dia jelaskan menyerupai serangga, ya, sehingga dia memilih ini. Kemudian yang komodo ini dia menjelaskan persamaannya dengan kaki, kepala, dan badannya itu ternyata sama. Makanya dipilihlah ini komodo sebagai studi kasusnya. Nah, kemudian dia di dalam desainnya dia mengambil analogi ini analogi bentuk bulan sabit, ya bulan sabit ini ya, bulan sabit, bentuk bulan sabit ya. Kemudian diolah menjadi sebuah bangunan museum, museum Al-Quran kalau nggak salah ini, ada Islamnya ini, atau museum Rasulullah, saya lupa. Ya, ini adalah konsepnya seperti bulan sabit. Jelas orang ya kebanyakan ngomong ini bulan sabit ya. Jadi memang konsep analoginya masuk. Kemudian yang diskonstruksi adalah apa itu sesuatu yang apa namanya di dikonstruksi itu tidak sempurna ya. Jadi tidak sempurna ya. Dipotong di tengah jalan itu namanya dekonstruksi ya. Jadi tidak pada umumnya. Ini dekonstruksi itu berangkat dari ilmu bahasa ya. Suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi. Jadi kontradiksi itu ya tidak pada umumnya. Yang ada di dalam teks. Teks itu bahasa. Dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Ini dalam apa namanya ilmu filsafat bahasa. Kemudian ini di dalam arsitektur dicoba untuk dipraktekkan ya. Ini sih kalau nggak salah ini siapa ya namanya tadi saya lupa ya. Jadi berdasarkan dari prinsip bangunan yang tidak stabil.
Jadi bangunan instabil itu adalah bangunan, salah satunya ciri adalah dia tidak menunjukkan sudut 90 derajat. Makanya dia memilih bangunan Al-Safar, kemudian ada bangunan pusat apa ini informasi ya, yang bentuknya miring-miring. Itu namanya menurut dia adalah dekonstruksi. Karena pada kenyataannya harusnya tegak, kenapa miring ya? Nah, ini adalah ini Rasulullah ini musim Rasulullah ini ada 1 sampai 7 ini adalah tahap-tahap misi Rasulullah kalau nggak salah ya. 1 sampai 7 kemudian dibuat satu batu gitu dan disusun yang acak gitu ya kita lihat, dan detail strukturnya juga sangat luar biasa ini. Ini gambarnya hitam, harusnya putih ini hitam ya. Nah, ini detail strukturnya sangat luar biasa. Nah, kemudian dia membuat detail bangunannya ya. Ini tampaknya. Kemudian ini adalah sketsa gambarnya 3 dimensi ya, perspektif. Ini dikonstruksi. Coba kita lihat ya, semua konsep itu yang yang beda ya. Artinya beda seperti tadi ya, ini yang tadi ini adalah analogi bentuknya. Kita lihat di pojok kiri kanan bawah ya. Buat bangunan ini ada analogi bulan sabit. Ini adalah rekonstruksi yang tidak jelas, yang carut marut. Tapi ini fungsional kalau kita melihat denahnya ya. Denahnya sangat terapi sekali kok. Ini ya. Kemudian kita lihat yang metafora. Metaform itu adalah di atas bentuk biasa ya. Artinya bentuk-bentuk yang kiasan. Dia mengambil contoh 3 studi kasus berdasarkan analisis dia. Itu kalau salah namanya Yunarto apa sih, saya lupa ya. Ini yang pertama adalah Giri Wijaya Bogor ya. Ini bentuknya seperti, menurut dia seperti gunung, gunung yang tidak lengkap, gunung separuh. Ya. Terus kemudian Pinisi itu seperti kapal menurut dia ya, seperti kapal. Kemudian kalau yang perpustakaan itu menurut dia seperti ilustrasi kristal. Jadi kristal kita yang nggak teratur inilah dari konsep dari uh, perpustakaan ini. Jadi bentuknya kiasan ya. Jadi tidak sama persis, tetapi merujuk ke sesuatu yang bentuknya abstrak. Kalau metafora itu abstrak, bentuk abstrak. Kemudian dia mencoba, ini pintarnya bocah ini nih. Karena ini perpustakaan, ininya adalah perpustakaan ya, perpustakaan UMJ dengan apa namanya common apa ya, saya lupa itu, common apa gitu ininya. Nah, dia itu mencari, karena ini perpustakaan itu ilmu pengetahuan, dia menemukan quote-nya Newton ya. Isaac Newton punya quote yang dengan menggunakan kata soldiers, kuda. Dia menemukan ini nih, yang arti katanya adalah ilmu orang terdahulu, ilmu yang dahulu, soldier namanya. Nah, itu digunakan dia, ya, soldier itu, geliat-geliatnya itu, apa namanya, geliat-geliat soldier itu, geliat itu otot-ototnya ya, itu dipakai untuk konsepnya dia. Coba di geliatnya di pundak ini dijadikan sebagai konsepnya bentuk masa dia ya. Ya, ini akhirnya lihat ada apa namanya bentuk perpustakaannya yang seperti ini ya, dan gambarnya sangat detail. Ini mestinya harusnya dicontoh ini bagi mahasiswa ini ya, karena belakangan ini kayaknya kualitas gambar itu sangat menurun. Ini sangat detail sekali ya gambarnya, dan bentuknya juga enak dilihat. Jadi ini gambar-gambar apa namanya hasil karya dia. Ya, saya kira itu kayaknya sini kuis terakhir ini kayak. Ya, sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ashadi atas pemaparannya ya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin saya berikan sedikit ringkasan saja mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ashadi. Beliau memulai pemaparannya dengan memberikan latar belakang
latar belakang dari konsep arsitektur dan apa perlunya. Mengapa kita perlu untuk menyusun konsep arsitektur, kemudian tadi dijelaskan secara sekilas apa itu konsep secara umum dan apa itu konsep dalam konteks desain arsitektur. Kemudian apa posisi, kemudian konsep konsep itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsep yang pokok, yaitu konsep yang terkait dengan fungsionalitas serta kenyamanan ruang dan bangunan, dan konsep pengembangan, yaitu konsep yang terkait kemenarikan dan keunikan dari ruang dan bangunan dari sudut pandang pengamat. Dan apa posisi dua itu, konsep pokok dan konsep pengembangan dalam desain arsitektur. Kemudian untuk masing-masingnya konsep pokok diberikan contohnya ya. Apa saja contoh konsep pokok berkaitan dengan tapak, bagaimana menyusun bangunan terkait tapak. Kemudian apa saja ada beberapa contoh konsep pokok berkaitan dengan ruang, hubungan ruang serta organisasi ruang. Dan kemudian diberikan juga contoh yang cukup detail. Kemudian diberikan secara sekilas ya apa saja konsep pengembangan, apa saja yang apa saja konsep pengembangan yang tersedia sejauh ini ya. Tadi ada daftar yang cukup ekstensif, ada 40 hingga 50 kata kunci konsep pengembangan. Dan kemudian diberikan 3 contoh yang cukup detail mengenai aplikasi dari konsep pengembangan tersebut, yaitu konsep analogi, konsep dekonstruksi, dan konsep metafora. Mungkin itu ringkasan dari saya dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya baik secara langsung maupun maupun melalui chat? Di kotak chat belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin saya ingin memberikan pertanyaan pertama untuk Pak Sadi. Kalau untuk Pak Sadi, jadi kalau kita sebagai perancang ingin merancang bangunan itu eh, ingin merancang bangunan, misalnya ingin merancang bangunan yang seperti sesuatu. Nah, tapi kemudian kita bingung yang kita lakukan itu sebetulnya perancangan dengan analogi atau perancangan dengan metafora. Nah, jadi dari sudut pandang perancang sebetulnya apa beda merancang dengan pendekatan analogi dan apa bedanya merancang dengan pendekatan analogi dan merancang dengan pendekatan metafora? Ya. Jadi kalau kita itu menjadi arsitek itu kita bekerja sama dengan owner. Ownernya siapa? Kalau dia memberikan satu eh, tugas tersendiri, punya konsep sendiri, mungkin dia baca-baca dan sebagainya, kita eh, memperjelas dengan konsep yang diberikan. Atau kalau dia tidak, sementara kita melihat jenis atau sifat desain atau bangunan yang akan kita desain, kita bisa memberikan usulan. Contoh misalnya, dia akan mendesain sebuah tadi ya museum, museum di suatu daerah yang di sana banyak binatangnya, binatang misalnya binatang bekecot. Nah, kita untuk mengangkat itu diusulkan dua tadi ya, analogi atau metafor dijelaskan aja. Kalau analogi itu adalah konsep di mana kemiripannya itu hampir 100%. Jelas, kemiripan dengan yang kita acu. Misalnya, oh bentuknya seperti bekecot, ya hampir seperti bekecot bentuknya nanti. Nah, kalau metafora itu ya, itu lebih ke abstraksinya, abstraksinya bekecot. Jadi tidak harus sama persis, tapi hanya sebagai abstraksi saja. Abstraksi itu hanya bagiannya boleh, hanya mungkin lengkungannya mirip bekecot boleh. Jadi tidak harus full bentuk bekecotnya. Ya, jadi orang itu ketika melihat itu, oh itu seperti bekecot, oh bukan, dia itu seperti binatang apa ya? Nah, jadi ketika banyak tafsir, ya karena hanya abstraksi saja yang kita tampilkan, itu namanya metafora. Tapi kalau orang melihat, biasanya kalau untuk anak-anak itu ya jangan metafora,
Misalnya museum anak-anak untuk permainan. Nah, itu misalnya ya bentuknya seperti kereta, museum kereta ya kereta. Analogi yang dipakai karena apa? Anak-anak yang banyak ke sana. Jadi nggak perlu butuh bentuk-bentuk yang nirik-nirik, nggak perlu ya. Tergantung siapa yang akan menggunakan, yang akan datang itu siapa. Nah, itu kita harus jelaskan kepada owner gitu. Jadi bentuknya kalau untuk rekreasi anak-anak ya biasanya analogi. Makanya bentuk-bentuk bangunan-bangunan di tempat rekreasi yang di anak-anak itu bentuknya mirip-mirip sepatu kalau di luar negeri ya. Ada yang mirip tas, kresek, tas apa namanya jinjing. Ya itu persis bentuknya. Ya karena apa ya memang untuk konsumsi bukan untuk intelek atau untuk orang-orang pintar. Gitu Mas. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak Sadi. Oke, ada satu pertanyaan dari Raden Muhammad Wisnu Ibadi. Apa relasi konsep dengan tema? Banyak yang sulit membedakan antara konsep dengan tema. Kalau tema itu kan eh, berkaitan ya, artinya tidak harus dengan desain ya. Tema itu tidak harus berkaitan dengan desain, tapi konsep di bidang arsitektur itu berkaitan dengan desain. Ya. Tema itu lingkupnya apa? Beda dengan konsep. Kalau konsep langsung berkaitan dengan desainnya, dengan desain bangunannya itu konsep, bukan tema. Tema itu lingkup besarnya. Jadi lingkup besarnya, misalnya temanya apa? Arsitektur apa ya misalnya arsitektur tropis boleh juga dijadikan tema. Tapi konsep arsitektur tropis beda dengan tema tadi. Tema itu lebih besar, ya. Tema itu besar. Konsepnya bisa juga arsitektur tropis, bisa juga arsitektur hijau, bisa juga arsitektur ekologi, bisa konsepnya. Ini berkaitan dengan tema tadi, ya. Arsitektur tropis itu kan kesininya kan banyak ya. Itu ya. Tema itu lebih ke lingkup yang berkaitan dengan. Jadi biasanya tema itu untuk membatasi supaya kita tidak terlalu luas, maka dibatasi dengan tema. Mohon izin bertanya, Pak. Berarti Ya, dengan silakan. tema itu di dalam lingkup konsep berarti Apa untuk kurang jelas, membatasi Mas Yofi? Apa? tadi Pak bilang apa lingkup, Mbak. Terus konsep berarti tema itu di dalam lingkup konsep. Maksud saya kalau saya mengambil analogi, misalnya konsepnya film horor, temanya horornya adalah zombie. Coba Apakah Mas. seperti itu? Apa Mas? Coba Mas. Terima kasih sebelum. Dibilang. Ya, Mungkin kalau saya misalnya jadi konsepnya, oh ya, silakan Pak. Pak Lutfi. ya jadi yang saya tangkap Mas Raden Muhammad Wisnu mengklarifikasi. Jadi apakah eh, tema itu adalah dalam lingkup konsep? Tadi contohnya adalah misalnya temanya adalah film horor, kemudian konsepnya adalah zombie. Apakah itu contoh yang tepat untuk menunjukkan relasi antara tema dengan konsep? Ya, intinya kalau tema itu tidak ada kaitan desain. Dia lingkup besarnya, ya, lingkupnya. Temanya itu nggak ada kaitan dengan desain, tapi kalau konsep jelas berkaitan dengan desain. Jadi nggak bisa misalnya bangunan ini dengan tema ini akhirnya jadinya adalah ini nggak bisa. Dia harus ada konsep desain. Tema itu untuk membatasi saja, membatasi supaya kita mengacu kepada hal yang dituju. Misalnya tadi temanya tema pasar. Nah, itu berarti ya kita desainnya tentang pasar semua, itu namanya tema. Lebih ke lingkup, Mas. Atau misalnya temanya tema bahasa tubuh misalnya. Jadi semua konsep itu ya berhubungan dengan bahasa tubuh. Mohon Nah, gitu ya.
yang sifatnya membatasi tema itu. Maaf ya, berarti mohon izin. Eh, halo, Jadi mohon biasanya izin. tema itu yang memberikan itu yang memberi tugas itu namanya mahasiswa nggak perlu menyebutkan tema, nggak perlu. Jadi tema itu biasanya diberikan oleh yang memberi tugas. Temanya apa? Tema kesehatan misalnya, seperti tugas perancangan ya. Kalau nggak salah tugas perancangan kita itu ada tema-temanya. Tema eh, transportasi, ya, berarti bangunan-bangunan yang berkaitan dengan transportasi. Konsep-konsepnya yang berkaitan dengan transportasi. Tema lagi Oh, apalagi kemarin banyak itu diberikan biasanya di tugas perancangan arsitektur kita itu ada tema-temanya. Kalau di tugas akhir kalau nggak salah nggak ada ya. Kita nggak memberikan tema kalau nggak salah ya. Jadi tidak ada tema karena kita kan supaya tidak membatasi. Jadi semua mahasiswa itu bebas dengan tema apapun bebas. Kita nggak batasi. Tapi ketika tugas perancangan arsitektur kita batasi dengan tema tertentu supaya apa? Supaya mahasiswa tidak bebas kemana-mana. Supaya sama gitu ya. oh, Jadi biasanya tema oh. yang memberikan adalah yang memberi tugas. Oke, apakah ada yang mau ditanya lagi, Mas Raden? Izin ulang. Silakan. Oh, baik. Terima kasih Pak Sadi. Ya, sedikit lagi masih berarti konsep itu adalah konsep perencanaan dan rancangan berarti ya, karena berhubungan dengan desain umum. Ya, kayak tadi misalnya patopron atau kesehatan seperti yang di bidang apa dibicarakan oleh Pak Sadi tadi sebagai contoh. Ya, terima kasih. Oke. Apa Ya. Mas? Apa tadi Ya, pertanyaan? bukan pertanyaan sih, itu lebih ke tanggapan yang mengklarifikasi jawaban dari Pak Sadi, memverifikasi jawaban dari Pak Iya. Sadi. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa seminar TA yang kayaknya perlu bantuan dalam dalam seminar TA-nya. Pertama dari Nurul Hujaifah. Pak, konsep biomimetik itu maksudnya seperti apa? Apakah sama dengan arsitektur hijau dan pada merancang harus menyertakan prinsip-prinsip arsitektur hijau atau bagaimana, Pak? Ini sudah sahabat Nurul Huzaifah ya. Biomimetik itu bio memang hidup ya, tapi mimetik itu kan dari kata mimesis. Mimesis itu kata Yunani ya, kata dari Yunani itu artinya serupa. Jadi hampir sama dengan analogi mimesis itu. Tetapi mimesisnya itu yang hidup. Kalau yang analogi belum tentu yang hidup, misalnya seperti kereta. Nah, itu analogi ya. Kalau mimesis yang hidup. Jadi keserupaan yang hidup, duplikat, duplikasi dengan yang hidup, mengacu yang hidup. Biasanya kalau mimesis itu eh, apa duplikasinya hampir sama dengan analogi, tetapi seperti misalnya komodo tadi itu bisa mimesis, biomimesis namanya. Ada kata-kata bionya. Kalau hanya mimesis saja itu hampir sama dengan analogi. Kalau mimesis itu jadi gini ya, para mahasiswa ya. Istilah-istilah konsep dalam arsitektur itu kan mengambil dari hampir ilmu-ilmu yang lain. Jadi arsitektur itu bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Antropologi ada, ilmu bahasa, semiotik ada, filsafat ada, sosial ada. Jadi ketika mengambil ilmu-ilmu dari bidang lain atau ilmu lain, itu ada kemungkinan sama maksudnya, tapi penelusurannya berbeda. Seperti misalnya meta lanjut itu meta bahasa, itu hampir sama dengan metafora. Cuman meta bahasa itu berangkatnya dari semiotik, dia berangkat dari semiotik,
sehingga nanti dia akan menyimpulkan ciri-ciri metabahasa seperti apa. Kemudian oleh mahasiswa, ciri-ciri ini akan diterapkan di dalam bidang arsitektur gitu. Termasuk juga tadi biomimetik itu berasal dari mana? Kata-kata itu filsafat kalau nggak salah mimetik dari filsafat ya, dari Plato dan CS itu ya, dari Yunani ya. Itu ditelusuri terus. Kemudian ciri-cirinya apa sih mimesis itu? Nah, ciri-ciri inilah yang kemudian akan diusahakan diterapkan di dalam bidang arsitektur. Jadi kita kayaknya memberikan pengetahuannya ke arah sana, ya, ke arah sana. Jadi ditelusuri dulu kata itu, kata yang dipakai, konsep itu ditelusuri, ya. Bio itu hidup jelas ya, biomimesis, mimetik atau mimesis, jelas ya, bukan hijau ya tadi, bukan green, bukan, tapi lebih mirip dari analogi, arsitektur analogi itu hampir sama. Tapi berangkatnya dari filsafat itu, mimesis itu. Ya, saya kira itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mamlu juga mahasiswa seminar TA. Ketika kita mengambil konsep baru dengan ini saya tangkap pertanyaannya sebetulnya ada dua. Pertanyaan yang pertama adalah ketika kita mengambil konsep baru dengan literatur yang masih terbatas, bagaimana cara kita menginterpretasikan atau memahami konsep tersebut secara tepat. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah konsep itu akan bersifat dinamis dan berkembang. Ya, jadi memang harus mengeksplorasi literatur ya. Jadi dosen-dosen juga harus ini. Jadi tetap dosen-dosen juga harus belajar juga. Karena ini kan berangkatnya bukan dari arsitektur. Konsep-konsep di arsitektur itu ada sebagian yang berangkat dari bukan arsitektur. Ya, tadi saya sebutkan ya. Jadi memang kita harus juga belajar konsep-konsep itu supaya nanti di dalam proses penyusunan ya, pemahaman dan penyusunan laporan itu jadi tidak miss antara pembimbing sama mahasiswa. Harus banyak eksplorasi buku atau literatur. Dan intinya dia berasal dari mana dulu, dari ilmu apa dulu itu penting itu. Penting menelusuri itu dari ilmu apa dulu. Nah, baru nanti kita telusuri dari ilmu itu, bukan dari arsitektur. Nanti dari ilmu itu kita telusuri, kan kita juga bisa memilah-milah ciri-cirinya atau poin-poin karakteristiknya kita pilah-pilah. Kemudian kita baru merujuk ke arsitektur, mencoba untuk mencari studi kasusnya berdasarkan pengetahuan kita, karakteristik kita yang kita susun tadi. Kita cari studi kasusnya. Nah, kalau mencari, insya Allah sih ada ya, di luar ya. Tapi jangan dibiasakan dalam bahasa Indonesia kalau mencari. Makanya tadi 7 konsep-konsep saya buat bahasa Inggris. Semoga. Untuk Nurul dan Mamlu, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Nurul, Mamlu, Nurul sudah, Mamlu sudah. Jawaban gitu aja. Padahal kan maksudnya ini diskusi gitu apa yang supaya apa yang sudah kalian dapatkan, terus apakah apa yang masih belum terjawab sehingga bisa kita diskusikan bersama. Em, oke. Mungkin Bu Anissa ingin memberi tanggapan. Ya, nanti tapi dikabari kalau Pak Azadi sudah masuk kembali ya, Pak ya. Ini cuman tadi sambil menyimak ya, ini namanya serialnya kan diskusi ya. Kita berharapnya bisa diskusi sama-sama lah kita ya. Jadi tadi berkaitan dengan, kalau yang saya simak ya tadi ya berkaitan dengan yang ditanyakan
berkaitan dengan yang ditanyakan oleh siapa tadi? Mamluk mungkin ya. Ketika mengambil konsep baru, literaturnya terbatas, bagaimana menginterpretasikan? Berarti kan tadi diskusinya baru separuh ya, setahu saya. Jadi kita telusuri dulu gitu ya tadi ya, telusuri dulu sebenarnya ini dari bidang ilmu apa sih gitu kan. Tadi kan seperti itu karena kan banyak konsep-konsep yang memang berkembangnya itu dari bidang ilmu yang lain, terutama di masa-masa postmodern ini ya yang serba mungkin serba apa beragam gitu ya, bebas, tidak tidak banyak aturan-aturan yang baku gitu ya. Jadi lebih lebih bisa mengeksplorasi gitu ya. Kita juga sebagai arsitek juga sama seperti itu. Jadi ditelusuri dulu dari mana sih gitu ya, bidang ilmu apa? Apakah misalnya ini dari bahasa misalnya. Kalau dari bidang bahasa seperti tadi contohnya kan meta bahasa, itu dari semiotik, dari bahasa kita telusuri dari situ dulu baru kemudian kita cari ciri-cirinya itu seperti apa, lalu dilihat pada contoh bangunannya. Jadi kalau kita meneliti sebuah konsep yang mungkin bukan konsep yang baru tetapi konsep yang masih apa ya masih jarang gitu ya masih jarang diteliti oleh orang lain caranya seperti itu ya itu tadi diskusinya sampai di situ ya Pak Azadi ya. Nah ini Ya, Pak ya, Azadinya sudah masuk nih, monggo Pak Azadi bisa ya, disambung. saya kira gitu tadi ditambah oleh Bu Nisa ya. Jadi memang harus banyak eksplorasi. Udah dibuka aja di internet itu dengan kata kunci tertentu pasti banyak yang keluar. Asal jangan lupa ya, kalau misalnya membuka internet itu ada webnya itu sumbernya harus ditulis ya. Baik sekarang itu sumber web itu diakui ya, asal jelas. Ya, ditulis sumbernya, webnya, itu yang penting. Jadi tidak harus buku sekarang. Misalnya tulisan-tulisan yang tidak di jurnal pun kalau misalnya itu berkualitas, ya harus yang penting ada sumbernya. Itu yang penting. Jangan sampai tanpa ada sumber. Ya, kalau mahasiswa itu harus banyak sumber, jangan malu. Dikira misalnya nggak pinter, ya enggak, yang nggak ada sumbernya itu yang nggak pinter. Yang banyak sumbernya itu yang pinter. Ya, kadang-kadang kan ini kok banyak sumber ya, malu. Wah ini dikira ngambil punya orang yang enggak. Malah yang bagus itu yang banyak sumbernya. Ya, karena mahasiswa itu untuk menulis setengah atau menulis untuk satu alinea itu kadang-kadang juga berat kok. Satu alinea pikirannya sendiri itu berat. Ya, jadi kalau kita ngambil punya orang harus ada sumbernya. Itu aja. Yang penting itu aja. Ya, dari manapun sumbernya ditulis. Ada banyak kok itu konsep-konsep yang saya tulis atau yang dosen-dosen kita yang kita berikan ke mahasiswa, yang dosen-dosen berikan ke mahasiswa itu sudah banyak, apalagi yang sudah berulang-ulang ya. Itu saya kira sudah banyak literaturnya. Kecuali yang baru-baru ya. Yang tadi saya tulis itu beberapa konsep yang bisa dikembangkan ya itu hanyalah pancingan yang bisa dikembangkan. Apakah itu semua sudah diteliti ya belum? Ini kan usulan saya ya. Jadi itu bisa dikembangkan untuk sebuah di bidang arsitektur, desain arsitektur. Apalagi dosen-dosen kita ini menyediakan diri untuk bisa membimbing. Itu luar biasa. Karena tidak semua universitas menambahkan konsep pengembangan ini. Ya, mungkin nggak tahu apakah di tempat lain ya. Tapi yang jelas kita memberikan konsep pengembangan ini sebagai konsep tambahan. Ya, sebagai konsep tambahan. Ya, saya kira itu ya tadi ya pertanyaannya. Harus mengeksplorasi. Kalau misalnya mau bertanya ke saya, silakan ya. Saya hari Selasa dan Kamis biasanya ada di kampus. Ya, jadi kalau misalnya mau nanya siapapun, yang baik bimbingan saya maupun yang tidak, kalau mau bertanya tentang konsep, silakan. Ya, tapi memang sampai sebelum zuhur waktunya ya. Dari pagi sampai sebelum zuhur itu saya insya Allah ada di kampus. Ya, saya kira itu ya, Pak Moderator. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Satrio Prayogo mengenai konsep arsitektur simbiosis dan hibrid. Keduanya sama-sama menggabungkan dua elemen yang berbeda. Apakah dua konsep itu sama
atau berbeda, dan jika berbeda, apa perbedaan signifikan di antara keduanya? Simbiosis Ya. dan hibrid. Jadi kalau kita itu kesimpulannya, jadi gini ya, misalnya ada orang meneliti tentang arsitektur hybrid A, kemudian si B, arsitek B meneliti tentang arsitektur simbiosis. Lah, ternyata hasilnya sama, ya berarti sama. Bentuknya sama, hasil arsitekturnya bentuknya sama. Tapi kan penelurusannya, penelurusannya itu kan tidak harus sama, Mas. Jadi simbiosis ditelusuri ya dari begitu bahasa itu eh, bidang language bahasa simbiosis itu. Terus kemudian atau simbiosis dari biologi juga bisa kan simbiosis, bisa juga simbiosis dari biologi. Kalau yang hybrid itu bisa, tapi biasanya memang hybrid itu dari arsitektur. Arsitektur dari bidang arsitektur itu ada hybrid, ya. Atau dari biologi bisa juga hybrid. Di hybrid itu bisa dari biologi, simbiosis juga dari biologi. Kalau hybrid itu kenapa di biologi ada dua-duanya? Coba dibuka ya di ilmu biologi, hybrid dengan simbiosis. Itu ada dua-duanya. Kalau hybrid itu, ini saya ya, interpretasi saya. Hybrid itu pasif, tapi kalau simbiosis itu aktif. Sama-sama bergabung, tetapi kalau yang simbiosis itu saling menguntungkan, aktif dia. Tapi kalau hybrid, gabungan dari dua tapi pasif. Jelas ya. Coba dibuka di bidang biologi. Hibrida dengan simbiosis. Coba Anda bisa apa namanya menggali sehingga Anda nanti bisa menyebutkan oh ternyata beda. Hybrid dengan simbiosis di bidang biologi beda. Meskipun nanti ketika menghasilkan karya arsitektur sama, hampir sama, mirip. Ya nggak apa-apa. Kan ini interpretasi di bidang arsitektur. Tapi kita menelusurinya harus dari ilmunya. Ya, coba ditelusuri dari biologi deh. Kata-kata hybrid dengan simbiosis. Itu kalau nggak salah ada di biologi. Ya, kalau hybrid itu ada gabungan tapi menurut saya tidak aktif. Kalau simbiosis gabungan tapi aktif. Ya, nanti tiga diinterpretasi jauh di bidang arsitektur seperti apa. Jadi kita tidak harus ini ya saklek ikut karya orang lain ya atau pendapat orang lain nggak harus. Tapi ketika kita menelusuri dari asal usulnya ilmu, kemudian kita punya pendapat lain itu lebih bagus. Tapi harus ada dasarnya penelusuran tadi. Ya jangan itu lebih bagus kok. Kalau di arsitektur tidak ada yang salah dan benar, benar. Asal alasannya jelas, penelusurannya jelas, itu pasti benar. Dosen-dosen juga tahu itu. Asal Anda bisa menjelaskan asal usul ya penulisan itu jelas, pendapat Anda pasti dianggap benar. Yang salah itu kalau ngambil punya orang, oh saya ngambil punya orang gini 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 ya itu kurang bagus menurut saya. Ya, jadi gitu ya. Dilihat dari asal usulnya dulu. Meskipun nanti dalam hasil desain atau mencari ke produk desainnya sampah ya nggak apa-apa. Oke, ada yang lain? Oke, Cukup. pertanyaan terakhir Pak dari Ya. Mbak atau Mas SS. Izin bertanya mengenai konsep metafor yang seringkali menimbulkan perdebatan. Mungkin yang dimaksud adalah produk dari arsitektur metafor yang menimbulkan perdebatan. Dia tuh menyampaikan makna apa dan bagaimana kita menanggapi perbedaan perbedaan penafsiran dari produk arsitektur metafora tersebut. Oke. Nah, memang itu tujuan dari metafora kan itu. Jadi esensi dari metafora itu banyaknya perdebatan. Itu esensi dari metafora. Makanya metafora itu adalah bentuk-bentuk abstrak. Sehingga ketika bentuknya abstrak, itu orang lain memaknainya macam-macam. Itu berarti berhasil. Kalau misalnya Anda konsepnya metafora,
tetapi desainnya kemudian orang hampir seluruh teman-temannya mengatakan, oh ini nih pohon kelapa. Sama hampir semuanya mengatakan pohon kelapa ya bukan metafora namanya. Tapi kalau misalnya, oh ini seperti kelopak mayang, oh ini seperti salak, oh ini seperti layar, ini, seperti ini, ya itu bagus, itu berarti benar, metaforanya benar, ya. Seperti tadi itu si Harnanto itu kalau nggak salah itu belikat, menurut dia belikat, tapi menurut kita mungkin lapisan dari kulit, mungkin apa, ya itu namanya metafora. Jadi multi tafsir. Metafora itu multitafsir kan berasal dari bahasa dan itu kiasan itu kan multitafsir ya. Jadi metafora beda dengan analogi. Kalau analogi itu hampir sebagian besar menunjuk yang sama, artinya kesimpulan yang sama. Tapi kalau metafora sebagian besar mempunyai kesimpulan yang tidak sama terhadap bentuk yang kita buat. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Pak Sadi atas jawaban untuk beberapa pertanyaannya. Dengan demikian berakhir sudah sesi pemaparan dan sesi tanya jawab kita. Mari kita beri tepuk tangan kepada Pak Ashadi. Dan eh, dan sampai sini saja sesi pemaparan dan tanya jawabnya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi utama acara serial teori arsitektur 1. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Kepala Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vintali Simia STMT. Secara simbolis kepadanya saya persilahkan. Baik, sebentar ya, mohon maaf. Oh. Baik, saya dipasrahi untuk secara simbolik menyerahkan sertifikat untuk narasumber. Nah, ini untuk sertifikatnya nanti akan dikirim melalui email atau melalui email aja ya, biar lebih green istilahnya. Jadi terima kasih kepada Pak Ashadi telah mengawali diskusi awal-awal terkait serial teori arsitektur. Semoga nanti selanjutnya bisa istilahnya diskusi awal ini tuh bisa dilihat sebagai pemicu untuk bahan diskusi-diskusi selanjutnya ya. Terima kasih atas materinya. Ini untuk sertifikatnya. Nah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Vintali Simia STMT atas penyerahan sertifikatnya. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi formulir evaluasi yang tautannya ada di kolom chat sebagai tanda kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta, panitia yang bertugas pada hari ini, dan semua pihak yang terlibat sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nurul Hujaifah Inayah selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa pada serial Teori Arsitektur 2 tahun depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi